Pertama kita mulakan dengan istighfar asmaul husna dan doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffaru al-qahharu al-wahhabu ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basiru al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izzu al-mudhillu as-sami'u al-basiru al-hakamu al-adlu al-latifu al-khabir al-halimu al-azimu al-ghafuru al-syakuru al-aliyyu al-kabiru al-hafidu al-muqidu al-hasibu al-jalil al-karimu al-raqibu al-mujibu al-wasi'u al-hakimu al-wadudu al-majidu al-ba'isu al-syahidu al-haqqu al-wakilu al-qawiyyu al-matinu al-waliyyu al-hamidu al-muhsin al-mubdi'u al-mu'idu al-muhyi al-mumitu al-hayyu al-qayyumu al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahad as-samadu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntakimu al-afu ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitu al-jami'u al-ghaniyu al-mughniyu al-mu'ti al-mani'u ad-dhallu an-nafi'u an-nuru al-hadi al-badi'u al-baqi al-warisu ar-rashidu as-samud alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimah jamaah pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikasihi dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pertama di tahun baru 1443 Hijriah pada pagi hari ini menyambung halaman 809. Dan sebelum kita teruskan di muka surat 809, saling mengingatkan bahwa siapa yang pada pagi ini lupa kedudukan di sisi Allah sebagai hambanya, mari kita ingatkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah. Sekali lagi, kita adalah hamba Allah yang apabila pada hari ini kita sedang berada dalam kesibukan menguruskan dunia, baik dalam perniagaan, dalam perdagangan, dalam pertanian, dalam perkebunan, bahkan dalam urusan rumah tangga kita bukan hamba perniagaan kita. Kita juga bukan hamba perdagangan kita. Tetapi posisi kita adalah hamba Sang Pencipta alam semesta. Dengan mengingatkan diri sendiri bahwa aku hamba Allah. Insya Allah
akan memudahkan kita untuk menyambung pengajian Fathur Rabbani kita pada pagi hari ini. Karena hanya orang yang merasa dirinya sebagai hamba Allah yang akan mengawal dan mampu untuk mengendalikan kehendaknya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mampu mengendalikan nafsunya mengikuti yang dikehendaki oleh Sang Pencipta alam semesta. Berdiri para nabi dan para rasul di hadapan Allah yang disertai dengan para sahabat-sahabatnya, juga diikuti oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah yang disebut para wali adalah mereka yang mengendalikan keinginannya mengikuti keinginan Allah, mengendalikan nafsunya mengikut yang dikehendaki oleh Allah. Dan mereka itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun, tidak ada takut bagi mereka. Artinya ketakutan dalam urusan yang bersifat sementara. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Artinya menghadapi yang akan datang selalu percaya dan optimis bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringinya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu selalu mendapat kabar gembira. Al-busyra artinya gembira. Gembira yang membawa kelapangan hati menuju kepada kebahagiaan. Di mana? Pada kedua-duanya. Di dunia wa fil akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Pagi hari ini kita pegang kedua tangan kita untuk kita merasakan bahwa kita masih berada di dunia. Di alam kita untuk beramal. Di alam kita untuk membuktikan kehambaan. Karena satu masa nanti kita tidak di alam ini. Kita berpindah pada alam balasan. Dan sekarang kita berada di alam untuk kita beramal. Dan di saat kita berada di alam beramal ini, kita menghadapi ujian dan dugaan. Yang sama-sama kita perlu kekuatan. Yang sama-sama kita perlu kesabaran. Yang sama-sama kita perlu keyakinan dalam menjalani hidup yang ada siang, ada malam. Menjalani hidup ada susahnya, ada senang. Dan keadaan yang telah berlalu maupun yang akan berlalu. Bahkan pada saat ini, detik ini, bagaimana keadaan kita? Untuk kita cari titik temu dan persamaan, baru nanti akan saya teruskan. Andaikan di antara sekian jemaah ini ada yang sedang bergembira karena sesuatu yang diinginkan Allah Ta'ala beri, ataupun ada yang sedang berduka karena sesuatu yang diinginkan belum Allah Ta'ala beri, mari kita temukan yang senang maupun yang susah, kita ketemu di jalan pertengahan. Apa? Tenangkan hati dalam kesusahan dan tenangkan hati dalam kegembiraan, supaya tidak menjadi kesusahan itu putus asa dan tidak menjadi kegembiraan itu kelalaian dan kealpaan kita kepadanya. Apabila sudah sama-sama berada dalam titik temu, tenang dalam susah, tenang dalam senang, mari kita sambung
muka surat 809, nasihat-nasihat dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada penggal yang kedua. Akal biasa para wali telah lenyap. Dia memberikan akal inti kepada mereka. Maka tatkala hari pembiusan telah lewat, mereka dikembalikan pada makanan setelah lapar, pada minuman setelah dahaga, tidur setelah bangun, istirahat setelah lelah. Apabila seorang wali kutub yang melihat amal penghuni bumi, melihat bahagian rizki mereka akibat perbuatan mereka, dan melihat batin, maka tidak ada sesuatu pun yang samar baginya, baik keburukan maupun kebaikan. Maka dialah wali kutub pada zamannya, sebab dialah kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengganti para nabi dan para rasulnya. Titik. Muslimin muslimah jamaah pengajian Fathur Rabbani yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berada di hadapan Allah, tapi berbeda-beda tingkatan di hadapan Allah. Semua berada di hadapan Allah, tapi berbeda-beda kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Paling mulia di antara yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia di antara yang mulia selepas baginda adalah 4 nabi ulul azmi selain baginda: Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Diiringi dengan hamba-hamba yang mulia. Selepas tingkatan itu adalah para rasul yang namanya tersebut di dalam Al-Quran. Otomatis yang hafal 30 juzuk pasti hafal 25 nabi dalam Al-Quran. Yang hafal 30 juzuk pasti hafal 99 Asmaul Husna. Bagi yang belum hafal 30 juzuk, kenali nama-nama nabi, nama-nama rasul di dalam Al-Quran berjumlah 25. Bukan hanya dikenali, dihafalkan akan namanya. Mulai daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka itu adalah orang-orang yang berada di hadapan Allah dalam kedudukan yang mulia. Kemudian Rasul yang tidak tersebut namanya di dalam Al-Quran. Dan itu tidak wajib untuk kita ketahui namanya, karena Allah tidak habarkan dalam kitab sucinya. Mereka itu jumlahnya dihabarkan oleh baginda ada 313. Kemudian diteruskan dengan nabi yang tidak bergelar rasul. Dan ini jumlahnya ada 124.000. Dari keseluruhan nabi dan rasul itu diakhiri dengan junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi selepasnya. Berarti selepas Rasulullah SAW, orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah wali-walinya. Dan wali-wali itu terdiri dari beberapa kelas dengan gelaran yang berbeda-beda. Yang sedang kita dengar dan sedang kita kaji adalah wali kutub. Ketua di antara para wali. Karena ada wali autad, wali ghaus, wali majzub, wali abdal, dan kelompok-kelompok atau gelar wali-wali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diketahui
sebenar kewalian seseorang. Saya ulang, sebenar kewalian wali seseorang, melainkan orang itu adalah wali. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Seorang yang tergelar waliullah, ringkas untuk mengenal sifatnya, karakternya, kepribadiannya. Wali itu orang yang mampu mengendalikan kehendaknya maupun nafsunya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa dengan kisahnya Nabi Khidir adalah salah satu contoh ilmunya Nabi Khidir adalah Allah memberi kepadanya sesuatu yang belum diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa mendahulukan akalnya dengan bertanya, kenapa? Nabi Khidir menjawab, jangan bertanya. Nanti akan aku jelaskan keterangannya. Secara tidak langsung kita yang membaca, mempelajari Al-Quran sedaya upaya dan semampu, kita akan mendapatkan penjelasan dari kisah tersebut, dari perjalanan tersebut, bahwa ada ilmunya Allah Ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada hamba melalui jalur syariat. Ada ilmu Allah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya melalui jalur hakikat. Kedua-duanya adalah dari Allah dan milik Allah. Maka seorang wali tetap menjaga syariatnya dan juga tetap duduk dalam hakikat di hadapan Allah Ta'ala dalam memposisikan hatinya, sanubarinya, mata hatinya, mata batiniahnya, ainul basirohnya di hadapan Allah Ta'ala. Maka awal penggal, awal alimnya diterjemahkan dalam bahasa Melayu, akal biasa para wali telah lenyap. Pada awal, untuk mengenal alam ciptaan itu dengan akal. Saya ulang, mengenal alam ciptaan itu dengan akal. Diajar oleh orang sebelum kita untuk mengenal alam ciptaan. Contoh, ini air. Orang dulu sebut ini air di dalam botol. Dalam botol ada air. Letak air dalam botol. Ini diajar oleh orang sebelum kita. Allah Ta'ala beri yang namanya akal. Setelah melewati tahap akal untuk berpikir, manusia akan melepaskan akalnya untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran di dalam hidupnya. Baik lagi, untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran di dalam hidupnya. Karena ada yang menurut akal itu benar, tapi ternyata tidak benar. Menurut akal itu baik, tapi tidak baik. Dan akal ini lemah. Perlu ada kekuatan untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran itu. Untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran itu lain tidak lain
yang disebut sebagai hidayah. Ya. Dan hidayah itu milik Allah. Tidak seorang pun kuasa memberi hidayah kepada orang lain. Walau itu seorang nabi dan rasul sekalipun. Allah sebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Saat baginda menginginkan iman pamannya Abu Thalib yang sampai akhir hayatnya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan wahyu, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi tidak dapat memberi hidayah man ahbabta pada orang yang kamu suka, walakinallah yahdi man yasha, tapi Allah lah pemilik hidayah yang akan memberi hidayah itu pada siapa yang dikehendaki. Nah, saat melepaskan akalnya menuju perjalanan menemukan hakikat kehidupan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan mengalami keguncangan. Dalam keguncangan itu ada dua keadaan yang silih berganti dengan kadar yang lama atau silih berganti dengan kadar yang cepat. Apa? Silih berganti dengan kadar lama, waktu lama, ataupun waktu cepat. Silih berganti keadaan susah. Mengambil masa yang agak lama. Sejam. Kemudian pindah. Jadi senang. Sejam lagi. Atau mengambil masa yang tidak lama. Susahnya itu sebentar. Berpindah, berganti, senang. Ganti lagi susah. Ganti lagi senang. Ganti lagi susah. Ganti lagi senang. Jika tidak menggunakan bahasa susah senang, keluar, masuk, ya sama. Keluar, masuk, keluar, masuk. Jika tidak menggunakan bahasa keluar, masuk, suka, duka, sama. Suka, duka, suka, duka. Nah, kalau semakin cepat putarannya, ya, semakin cepat putaran susah, senang, suka, duka, ya, tangis, tertawa, ini cepat, maka akan terjadi keguncangan yang tidak dirasakan ia sedang berguncang. Seperti putaran bumi. Ini tidak pernah berhenti. Ya. Bergerak dan berputar. Bergerak. Terjadilah siang dan malam. Berputar terjadi hitungan 1 tahun. Pergerakan yang sangat laju dan cepat terjadi graviti ataupun daya tarik bumi. Yang segala sesuatu ada di atasnya tidak jatuh. Cepatnya dalam perputaran seakan-akan tidak berputar. Cepatnya dalam perpindahan susah, senang, suka, duka, disebut pembiusan. Disebut pembiusan dalam bahasa Fathur Rabbani. Nah, setelah melewati itu, susah, senang, dan seterusnya, silih berganti, maka Allah Ta'ala kembalikan kepada sifat keaslian manusia. Apa sifat keasliannya? Lapar perlu makan, dahaga perlu minum, lelah perlu istirahat, ya, penat perlu tidur. Nah, ini untuk kita ketahui, karena dengan cara kita mengetahui,
kita akan yakin bahwa kita itu tidak lepas dari Allah. Intinya di situ. Saya ulang, kita harus tahu dan mengetahui supaya kita yakin bahwa kita tidak pernah lepas dari Allah. Ya. Allah itu menyiapkan dan mencukupkan. Menyiapkan kita ini ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga mencukupkan. Saya ambil contoh kecil lah yang sudah kita lalui 40-50 tahun yang lalu. Ya. Gigi kita ini ketika kita lahir belum ada. Ya. Allah Ta'ala siapkan tumbuhnya gigi karena Allah sediakan keperluan kita untuk kita dapat makan, untuk kita dapat menikmati kehidupan. Dan pasti kita akan menemukan jawaban yang sama. Allah menyiapkan segala sesuatunya dan Allah mencukupkan segala sesuatunya. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fanqalabu binikmatin minallah wa fadlil lam yansashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah. Kadang-kadang Allah Ta'ala fanqalabu binikmatin minallah, memberi nikmat, memberi keistimewaan pada siapa Allah Ta'ala memberi, pada orang yang di hatinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada mereka yang merasa cukup dengan Allah dan merasa Allah lah wakil. Ya. Apa makna wakil? Ya. Allah Ta'ala yang menguruskan semuanya. Manusianya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk apa? Mengikuti kehendaknya. Dalam suasana COVID ataupun pandemi seperti ini, salah satu di antara yang kita lafadzkan di hadapan Allah Ta'ala adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Melatih, membiasakan, meneruskan keadaan hati kita yang tidak pernah lepas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan hati kita yang senantiasa bergantung, harap dengan Allah. Dan bila muslimin muslimah selesai pengajian, buka ayat 174 di surah Ali Imran, ayat 173 dan ayat 174. Orang yang melazimkan, melafadzkan, berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kepada orang-orang sebelum kita. Tentu catatannya adalah bukan hanya pada lisannya, tapi juga pada pengertian, penjelasan, dan keyakinan kita. Maka didukung dengan pengajian Fathur Rabbani, nasihat-nasihat kerohanian kita dapati dan juga kita perolehi bahwa telah terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi perpindahan, perubahan, keguncangan yang akan mengajar kepada manusia untuk tahu siapa dirinya
mengajar kepada manusia bagaimana kedudukan di hadapan Tuhannya, dan mengajar manusia dengan sifat-sifat keasliannya. Mengajar dalam arti memahamkan, paham. Kadang kita itu, termasuk juga saya, ada masa-masanya kita itu tak paham siapa kita di hadapan Allah, sehingga kita itu merasa susah yang berkelebihan dan berhajat yang berlebihan. Arti berhajat yang berlebihan itu yang di luar batas kemampuan kita. Maka benarlah baginda Rasulullah SAW itu kalau mengajar, ya, pernah mengajar kepada para sahabat dengan psikologis baginda. Baginda mengajar psikologi dengan cara melukis di atas tanah, membuat kotak, membuat lukisan 4 segi, kemudian ada garis kecil-kecil di bawahnya, kemudian ada anak panah yang terkeluar dari 4 segi itu. Kemudian baginda bertanya, tahukah kamu apa maknanya? Para sahabat menjawab, ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka baginda menjelaskan, 4 segi ini adalah umur yang sudah Allah tetapkan untukmu. Garis-garis kecil itu adalah ujian. Ya. Di dalam ketetapan umur pasti akan ada ujian. Ya. Kemudian anak panah yang panjang terkeluar dari 4 segi itu adalah angan-angan kamu yang keluar dari batas umur yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, 4 segi ini dirahasiakan oleh Allah. Yang pada hari ini kita masih berada di dalam 4 segi itu. Artinya masih berada di dalam ketetapan umur kita yang Allah Ta'ala beri semasa kita berada di dunia. Namun kadang kita itu lupa siapa kita di hadapannya. Maka saat kita susah jadi berlebihan, saat kita senang juga berlebihan. Ya. Supaya tidak demikian, maka kita latih. Bahkan sudah dilatih oleh Allah. Kalau di bahasa saya, kita latih itu seakan-akan kita sombong lah gitu. Allah dah latih kita, ya, dengan cara jaga sholat. Itu supaya kita di destinasi di waktu-waktu tertentu kita itu menghentikan hubungan dengan makhluk, menyambung hubungan dengan Allah. Lebih-lebih lagi, ya, ada waktu mesra di luar kewajiban, dengan Al-Qur'annya, dengan sholat sunnahnya, dengan sedekahnya, dan dengan jalan yang tidak disangka ataupun tidak diduga. Ada orang itu khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan zikirnya. Ada orang khidmat dengan Allah Ta'ala itu dengan hartanya. Dia itu kerja, tapi tidak pernah duit itu singgah di hatinya. Ya, kerja adalah untuk hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Ya. Dan ini berlaku kepada muslimin muslimah. Ya. Tuan-tuan dulu kerja untuk menghidupi, untuk sara hidup keluarganya, bukan untuk dirinya. Maka jangan terlalu mudah kita untuk berburuk sangka kepada orang lain. Karena belum tentu orang yang nampak secara mata melihat itu adalah urusan dunia, tapi sebenarnya ia urusan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, ya. Karena tempat letak gantung harapnya orang itu adalah bukan di tangan. Orang bergantung kepada Allah bukan tangannya terus naik ke atas begini, ya. Orang bertawakal kepada Allah Ta'ala bukan tangannya pegang tali, tapi tempat letak bergantung, berharap, bertawakal adalah di hatinya. Seorang petani lebih kuat bergantung harap kepada Allah Ta'ala daripada seorang kiai. Karena petani adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sama juga kiai adalah gelar yang diberi oleh masyarakat kepadanya. Seorang peladang lebih kuat imannya dibanding seorang ustadz. Karena saat ia menanamkan satu biji pokok benih, ia selalu bergantung harap tidak akan tumbuh benih ini melainkan dengan kehendak Allah. Tidak akan tumbuh benih ini melainkan dengan izin Allah.
Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Jadi keadaan manusia yang penuh misteri, keadaan manusia yang banyak rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Ada orang baik ya, kemudian berubah menjadi jahat. Ada yang jahat berubah menjadi baik. Dan perubahan itu terus supaya orang itu melepasi ketergantungan dengan makhluk dan bergantung kepada Allah. Ya. Tidak ada orang yang tidak pernah mengecewakan. Artinya sebaik-baik orang itu pasti pernah mengecewakan. Kita berhubungan A dengan B. Ada apa-apa selalu dia. Tapi pada satu masa pernah membuat kita kecewa. Mungkin kita perlu dia, tetapi dia sedang sibuk. Ya. Atau sebaliknya, dia kecewa dengan kita. Maka kalau ada orang kecewa dengan kita itu, kita muhasabah terhadap diri kita sendiri. Bukan terus kita berkata besar, apa salah saya dia kecewa dengan saya. Karena tidak ada yang sempurna. Nah, di saat ketergantungan kepada makhluk itu sudah bertukar bergantung dengan Allah, maka pada saat itulah akan menemukan yang tidak pernah mengecewakan. Ya. Maka akan menemukan yang selalu memberikan kesemangatan. Jadi pada saat-saat tertentu kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala latih. May yuridillah yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, may yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Untuk jadi baik di hadapan Allah, Allah fahamkan, fakihkan ia tentang agama. Tentang agama, tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panjang umur ya Allah Ta'ala beri ini adalah salah satu cara Allah membantu kita melepaskan diri dari cengkramannya dunia. Salah satu cara Allah melepaskan kita dari ikatannya dunia. Kita tetap berada di dunia, tapi kita tidak terikat dengan dunia. Kita hamba dunia. Syarat hamba pencipta dunia, bukan hambanya dunia. Dan ini mudah untuk dikatakan. Semudah yang saya berkata, semoga Allah Ta'ala juga memudahkan kepada saya, muslimin muslimah, untuk mempraktikkannya. Karena sekian yang mengikuti pengajian, keadaan hatinya berbeda. Dekat jauh dengan Allahnya juga berbeda, yakin mantap dengan Allah Ta'ala juga berbeda. Dalam perbezaan itu kita cari kesamaan. Apa? Saya ulang-ulang, kita hamba Allah. Ya. Kemudian ada barisan manusia yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi walinya, pengganti dari Nabi dan Rasul, namanya adalah wali kutub. Mereka atau beliau itu adalah dibuka oleh Allah Ta'ala hijab mata hatinya untuk melihat alam ciptaan, terlihat sang penciptanya. Maka tidak ada keburukan dalam pandangan matanya. Tidak ada keburukan dalam pandangan mata hatinya. Sebab yang dilihat adalah Allahnya, sang punya kehendak dari semua kejadian. Dan itu kalau kita baca Quran, ketemu di surah Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang kau cipta itu adalah batil, salah, yakni sia-sia. Semuanya adalah benar. Secara hukum syariat kita akan mengatakan salah dan benar, tapi secara hakikat kita akan mengatakan Allah Maha
benar. Dan inilah yang akan menenangkan jiwa yang sedang berguncang. Inilah yang akan menenangkan jiwa yang sedang berada dalam kesulitan dan kesusahan. Sekali lagi, dalam hukum syariat kita akan mengatakan ada salah dan benar. Dalam hakikat kita akan mengatakan Allah Maha Benar. Di bawahnya, hati adalah tujuan malaikat. Dan batin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar seorang hambanya selalu beribadah kepadanya, maka pertama kali dia akan menjauhkannya daripada umat manusia. Kemudian dia akan menentramkannya dengan hewan-hewan buas, dengan hewan liar dan jin, hingga tatkala hilang kesedihannya dengan ketentraman karena jin dan hewan buas, maka dia akan memberinya ketentraman dengan malaikat berbentuk apapun. Dia akan mendengar ucapan mereka di atas tanah tandus, gurun dan lautan. Titik. Muslimin dan muslimah, dahulukan berbaik sangka dengan penjelasan ini. Ya. Karena ini adalah tahapan atau cara. Ya. Jika kita mendahului Allah dengan perkataan mungkinkah atau mustahil, pintu hati kita akan jadi tertutup. Maka jangan mendahului takdir Allah dan jangan berburuk sangka. Kita berbaik sangka terlebih dahulu. Ya. Walau mungkin kita belum mampu untuk memahami dengan sebenarnya, tetapi kita mendahulukan berbaik sangka. Saya akan menuntun muslimin dan muslimah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya tentunya dalam menjelaskan penggal ini. Hati. Bahasa Arab yang disebut oleh baginda qalbun itu ada dua makna, satu hati, dua jantung. Ya. Tapi lebih banyak diartikan qalbun itu adalah hati. Ya. Doa kita kepada Allah, mohon Allah tenangkan hati, juga bahasa Arabnya qalbun, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Tubuh badan kita bisa tenang, tapi belum tentu hati kita tenang. Ini satu. Yang kedua, hati kita tenang, belum tentu berada dalam tubuh badan yang tenang. Dua. Nomor tiga, hati yang tenang akan nampak pada perjalanan hidup seseorang dengan tenang. Satu persatu. Badan kita tenang. Contoh, tomak ninah. Tomak ninahnya badan kita saat sholat. Allahu Akbar. Tak gerak. Ya. Sampai jari pun tak gerak. Tapi hati belum tentu tenang. Hati masih melayang. Hati masih kesana kemari. Hati masih merayau-rayau. Dua, hatinya tenang. Ya. Tapi badannya bergerak. Bergerak sesuai dengan tanggung jawab, kewajiban, tujuan. Ia memegang apapun, melakukan apapun, melaksanakan apapun, mengerjakan apapun dalam keterangan. Yang manakah kita? Apakah yang pertama atau yang kedua? Atau mungkin yang ketiga? Hatinya tidak tenang, pergerakannya pun tidak tenang. Tentu kita berharap
hati kita tenang, perjalanan hidup kita juga tenang. Nah, saat Allah Ta'ala beri ketenangan dalam hatinya, tumakninah pada hatinya, kemudian tumakninah pada perbuatannya, maka hati itu akan merasakan kebersamaan dengan makhluk yang berada dalam ketenangan. Siapa? Malaikat. Saya mengatakan makhluk yang berada dalam ketenangan karena malaikat itu tidak punya nafsu. Dia dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala tidak dipengaruhi dengan nafsu seperti mana kita. Berarti hati yang tenang ini merasakan kebersamaannya dengan para malaikat yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Nah, malaikat itu masih makhluk. Hati juga makhluk. Maka di dalam hati itu ada mata batin atau mata hati. Dalam bahasa kerohaniannya namanya Ainul Basirah. Ainul Basirah itu kemana? Melihat Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak mengelirukan di peringkat awal ataupun di peringkat tingkatan kita masing-masing, melihat kehendak Allah. Ya. Batin melihat kehendak Allah. Jadi tidak ada pokok yang bergoyang, ranting dahan yang bergoncang, melainkan di situ ia lihat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada tumbuhan. Pada manusia tidak ada pergerakan dari gerak manusia seluruh dunia melainkan itu kehendak Allah. Selain manusia, termasuk juga virus corona ataupun COVID-19, tidak ada penyebaran dan penularan melainkan di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah, ini tahapan kedudukan hati seorang hamba yang telah diberi ketenangan oleh Allah. Ia merasakan kebersamaan dengan malaikat dan ia merasakan kehendak Allah dalam setiap keadaan. Kemudian dari Allah kepada hamba bagaimana? Kalau hamba sudah seperti itu, pertama kali Allah Ta'ala akan menjauhkan orang itu dari manusia. Wajarlah manusia suka dengan manusia. Jangankan dengan manusia, dengan binatang. Ada orang itu suka ya dengan binatang ternaknya. Ada orang itu suka dengan binatang peliharaannya, sama ada kucing, burung ataupun binatang peliharaan lainnya. Ada orang suka dengan pokok, ya, pohon yang ada di pasu depan rumahnya, ya, dan kesukaan-kesukaan yang lain. Tiba-tiba yang dia suka itu tidak suka. Masya Allah, puan-puan. Yang dia suka itu tidak suka. Dan itu jangan heran. Saya buatkan contoh, ya. Puan-puan. Hidung kita ini asalnya bisa membedakan bau wangi, bau busuk, ya. Bisa membedakan bau buah, bau ikan, bau daging. Tiba-tiba hilang rasa. Ya. Muslimin dan muslimah, kemudian puan-puan akan menyimpulkan dengan hukum kebiasaan. Oh, ini terkena corona ini, sehingga hilang rasa.
dikasih minyak wangi, sewangi-wangi minyak wangi depan hidungnya, tidak rasa. Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba ini bahasa manusia. Di sebalik tiba-tiba itu ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghidu apa saja sama. Bau wangi dengan bau busuk sama. Bau kambing dengan bau ayam sama. Berbagai jenama minyak wangi, berbagai jenama bedak dihidu sama. Mahal ke murah sama. Allah kuasa menjadikan hati kita seperti itu. Seperti hidung tidak dapat menghidu. Allah kuasa menjadikan hati kita berubah. Melihat semua itu sama. Hamba Allah. Melihat istri, dengan melihat anak, dengan melihat jiran, dengan melihat orang lain, seakan sama. Masih saya gunakan perkataan seakan karena kita harus tetap pegang syariatnya. Ya. Kita harus tetap pegang syariatnya. Tapi kita lihat tak ada beda. Semua itu adalah hamba Allah. Dan ini pertama kali yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kita, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hamba itu selalu beribadah kepadanya. Karena melihat sama. Ya. Sebab ini tidak bisa dikatakan dengan kata-kata saja ya. Muslimin dan muslimah. Seperti ini, kebetulan ada uang depan saya. Ya. Antara uang palsu dengan uang betul. Antara uang mainan dengan uang betul. Itu dipandang sama. Ya. Dia tidak ada nilai. Melainkan akan jadi bernilai apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki nilai itu ada. Maka di awal tadi saya sampaikan untuk cari persamaan, supaya melihat kesamaannya itu merupakan pintu untuk melihat, pintu untuk merasakan bahwa berbeda itu di dalam kacamata syariat. Apabila sudah menggunakan kacamata hakikat, maka yang ada adalah persamaan, bukan perbedaan. Maka mengaji syariat saja tidak cukup. Sebab nanti selalu mencari-cari perbedaan. Harus diiringi dengan hakikat supaya mencari persamaan dan akan menemukan persamaan itu di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah. Dan orang yang akan dikehendaki oleh Allah Ta'ala selalu khidmat kepadanya diawali dengan Allah jauhkan ia daripada manusia. Ya. Dan saya halusi dalam menjelaskan arti dijauhkan itu melihat manusia itu sama. Ya. Walaupun dengan status berbeda dilihatnya adalah sama. Contoh, yang ini videonya dibuka, ya kebetulan, ya ada yang pakai baju ungu, ada yang pakai baju hitam, ya ada yang putih, ada yang kuning, ya. Dalam perbedaan warna, sama sebutannya. Yang warna biru, kuning, hijau, merah, putih itu adalah baju. Yang tinggi, rendah, kaya, miskin, itu adalah manusia. Saya terlintas secara spontan. Ya, kerinduan ke Baitullah itu pada setiap orang yang beriman. Ya. Jadi saat ini saya terlintas kerinduan untuk
ke Baitullahil Haram. Kemudian saya teringat saat berada di Zamzam Hotel depan Masjidil Haram. Kemudian view tingkap saya adalah ke Baitullah, ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu nampak daripada view tingkap di hotel yang saya duduk. Orang yang tawaf itu kelihatan kecil. Dari kecilnya itu sampai tidak dapat terlihat, ya, pakaian, jangankan pakaian, mana lelaki, mana perempuan, saat terlihat kecilnya itu. Apalagi melihat jam tangan yang ada di tangan orang yang sedang tawaf, ataupun cincin yang dipakai, ataupun jam tangan yang dipakai, atau gelang yang dipakai, apapun jenis perhiasan, tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah mereka itu berjalan mengelilingi Ka'bah. Mereka itu berjalan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita berada di kacamata hakikat, kita melihat manusia itu sama. Dan ini jangan salah meletakkan. Puan-puan, dalam syariat suami istri tetap, dalam hakikat suami istri sama. Di mana letak samanya? Sama-sama hamba Allah. Sama-sama saling memerlukan. Nah, ini peringkat pertama. Setelah itu bagaimana? Setelah itu Allah akan menenteramkan. Tenangnya itu malah dengan selain manusia. Karena ketika melihat manusia itu sama, automatically manusia itu akan teringat dengan memorinya bahwa manusia ini tamak, rakus, jahat, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kemudian dibandingkan manusia yang tamak dengan ayam, mana baik? Manusia yang jahat dengan kambing, mana yang baik? Pan-pan jawab sendiri di rumah masing-masing. Ya. Tentu kita akan menjawab kambing itu dan ayam itu tidak pernah buat jahat. Karena apabila kita lihat dia buat jahat, dia tidak jahat sebab dia tidak berakal. Maka kadang ada orang itu saat sedih itu tidak mau jumpa kawan. Ya. Dia lebih tenang, ya, di tepi pantai. Dia lebih tenang dengan pokok belakang rumah dia. Tapi ini bukan ke arah kegilaan, tidak. Ini adalah ke arah makrifat mengenal Tuhan. Jadi Allah Ta'ala jadikan hatinya itu lebih tenang dengan selain manusia. Pernah berniaga, ya, dalam perniagaan itu berbagai-bagai masalah yang dihadapi ya dengan manusia. Ya. Dalam dunia bisnis berbagai-bagai keadaan yang dihadapi juga dengan manusia. Kemudian ia pegang pokok, ya. Selama 30 tahun aku duduk rumah ini, kau selalu berada di depan rumahku, tidak pernah pergi, umpamanya. Ya. Memang tak punya kaki, Ustaz. Iya, artinya kita berkomunikasi. Keretaku selalu berteduh di bawahmu, tapi kamu tidak pernah meminta upah denganku. Dan bahasa hati lainnya mulai dijinakkan. Dan bukan dengan itu saja, dengan hewan buas.
Karena keadaan kita itu tidak sama ya secara lahiriahnya dengan keadaan wali-wali Allah Ta'ala yang berada di hutan belantara ya. Yang dunianya tidak seperti kita hari ini ya. Satu biji, satu rumah ya, dikelilingi dengan kebun yang luas ya. Kemudian kebun yang luas itu sekarang ini sudah dipecah-pecah jadi bagi-bagi dengan anak cucu, jadinya ya, sudah tidak sama kondisi keadaannya. Ya. Ditentramkan oleh Allah Ta'ala dengan kebuasannya hewan. Nah kita itu tidak ketemu dengan hewan buas. Tapi minta maaf, ada yang mengistilahkan dan membahasakan corona adalah virus ganas. Apa beda ganas dengan buas? Ya lebih kurang. Berarti kita tidak ketemu dengan harimau, dengan singa, tapi kita ketemu dengan corona. Yang sebagiannya melabelkan adalah virus ganas. Nah, kita sedang ditemukan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Beda bahasa saja. Tapi, tenang tak kita? Ya. Tenang ketidak? Dan semoga berada dalam ketenangan. Diawali melihat semua manusia itu sama, kemudian ditenangkan oleh Allah Ta'ala dengan makhluk selain manusia, termasuk juga dengan corona, ya, termasuk dengan binatang buas ataupun virus ganas itu tadi, juga dengan jin. Berarti tahapannya manusia, tumbuhan, hewan, jin. Keempat-empatnya ini muslimin dan muslimah adalah sama. Apa kesamaannya? Hamba Allah. Namanya saja beda. Manusia, tumbuhan, hewan, jin. Ya. Nah, pada saat ketentraman itu beralih dari satu keadaan ke satu keadaan, yang asalnya tenang itu dengan manusia. Kemudian ia sudah tidak lagi memilih jalan itu. Karena saya lihat manusia semuanya sama. Kemudian ia dapat ketenangan melalui alam ciptaan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, binatang, bergeser lagi ya, sampai kepada virus ganas sekalipun ia tetap tenang, sampai kepada jin ya, keturunan daripada iblis, ia tetap tenang. Kenapa? Dan bagaimana bisa? Karena ia telah menemukan sejati dan sebenarnya tidak ada ketenangan itu pada makhluk, tapi ketenangan itu adalah pada Sang Pencipta. Maka dituntun oleh Allah Ta'ala dari satu tahap pada satu tahap, dari satu tingkatan pada satu tingkatan pada satu tingkatan dan seterusnya ya. Muslimin muslimah yang dikasihi dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini tentu kita merasa, siapalah saya ya Allah, dengan teori, dengan pelajaran, dengan nasihat yang diberikan ini ya. Siapalah saya ya Allah setelah ilmu dari sebagian ilmu Engkau berikan, tidaklah saya layak sebagai hamba yang dijelaskan dalam kitab Fathur Rabbani. Tapi keluhan itu akan memunculkan
jawaban dari Allah Sang Maha Pencipta. Apa jawabannya jika dibahasakan dalam bentuk bahasa manusia? Keadaanmu yang terbaik adalah seperti saat ini. Saat ini duduklah sebagai hambaku dalam setiap keadaanmu. Kita akan mengulang hari semalam, tidak bisa. Kita akan mempercepat masuk hari esok, juga tidak bisa. Kita tetap berada pada hari ini, melepasi semalam, dan akan menjalani hari esok setelah hari ini. Dan hari inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunkan keegoan kita, turunkan ganasnya nafsu kita, turunkan kesombongan kita, lakukan semua yang kita lakukan adalah karenanya. Kita harus seimbang, mengingat dosa, berderai air mata mohon keampunan pada Allah Ta'ala. Tapi kita harus juga ingat kebaikan-kebaikan Allah. Karena salah satu di antara usaha syaitan adalah melupakan manusia dari nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri. Supaya manusia hanya menyesali dosanya, tetapi ia tidak ingat bahwa Allah sangat baik kepadanya. Maka Allah Ta'ala jadikan manusia, tiap-tiap manusia punya dosa. Dalam waktu yang sama, mari ingat dosa kita adalah juga ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Agar supaya saat ini dan hari ini kita dapat menikmati hidup bersama Allah. Ya. Lapar kita perlu makan, makan. Ya. Penat perlu rehat, rehat. Ya. Ternyata yang merehatkan dan mengenyangkan kita adalah Allah yang mengatur segala keperluan-keperluan kita. Oleh itu, muslimin dan muslimah mengawali segala aktiviti dengan basmalah, jangan dilupakan. Dan semoga tidak lupa, mengakhiri dengan alhamdulillah, juga jangan lupa. Bahkan ada yang mengawalinya pun dengan alhamdulillah, mengakhiri pun dengan alhamdulillah. Karena muslimin dan muslimah merasakan bahwasanya Engkau baik ya Allah, Engkau baik ya Allah, Engkau baik ya Allah. Sememangnya Engkau adalah baik ya Allah. Maka keluar lafaz alhamdulillah dan alhamdulillah dalam perjalanannya. Kiranya hari ini saya cukupkan di muka surat ini, muslimin muslimah. Insyaallah yang akan datang ya, kita akan teruskan dan kita akan sambung kembali. Dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal mas'ud. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'ul qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, kurang lebihnya minta maaf awalnya sampai akhir. Segala kebenaran datang dari Allah Ta'ala. Semoga memimpin kita menuju kepada jalannya. Dan kekurangan kekhilafan adalah dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.